Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Wage ya, hambatan tantangan di tahun 2025. Tentunya kita tahu ya, tahun 2025 ini ya, itu lebih berat daripada tahun 2024. Itu pasti. Persaingan semakin ketat. Ya, jumlah penduduk semakin meningkat gitu. Ya toh? Nah, coba Anda punya usaha dodolan bakso. Berapa dalam 1 tahun itu bertambah orang jualan bakso? Itu kan menjadi pesaing Anda gitu. Artinya apa? Persaingan semakin ketat, kesempatan semakin sedikit. Ya, kecuali Anda bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, meningkatkan kualitas diri Anda. Nah, itulah kunci kesuksesan. Ya, terutama ada dua sisi ya, sisi lahir dan sisi batin. Sisi lahir ya, kaitannya dengan kebutuhan kita saat ini, ya teman-teman. Kebutuhan kita saat ini ya, teknologi, ya, wawasan, sosial, budaya, apapun itu ya, itu kita butuh, gitu ya, butuh untuk diupgrade, butuh untuk ditingkatkan, wawasan itu butuh ditingkatkan. Kita tidak bisa hidup hanya mengalir seperti air gitu, tanpa kita melakukan sebuah tindakan. Kita tidak bisa. Kita harus berjuang. Kita harus memaksimalkan. Kita harus mengoptimalkan segala daya, segala upaya. Nah, tanpa itu semua, kita tidak akan pernah bisa berhasil. Ya. Makanya penting, ya. Penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya. Kita harus sukses, kita harus jaya. Tahun 2025 kita harus sukses. Tahun 2025 kita harus jaya dengan cara meningkatkan intelektual kita. Ya. Lah yang paling mudah itu, ya. Yang paling mudah itu apa yang harus Anda ditingkatkan itu adalah evaluasi. Makanya Anda sering melihat ya di televisi, di YouTube ya, atau di TikTok atau dimanapun itu selalu diputar ya selama 1 tahun. Ya, ini pun saya juga dapat email ya, ada email ya dari pihak YouTube. Ya, flashback 1 tahun ke belakang. Tujuannya apa? Supaya kita punya strategi. Apa yang kita harus tingkatkan? Apa yang harus kita raih di tahun 2025? Nah, hidup itu seperti itu, teman-teman. Kalau Anda hanya mengalir seperti air ya, itu podo karo menyerah sebelum bertanding. Anda menyerah sebelum bertanding, artinya apa? Gagal. Anda menyerah sebelum bertanding itu gagal total. Mau Anda seperti itu? Kan tidak mau gitu ya. Anda kan ingin berusaha, ingin berupaya, ingin memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Ya, saya harus sukses, saya harus jaya, saya harus berhasil, saya harus memaksimalkan semua potensi diri saya. Itu secara lahir itu seperti itu. Lah, secara batin kita harus meningkatkan, ya, secara batin kita harus meningkatkan kualitas ya spiritual kita, ya, ibadah dan tirakat. Anda periksa kembali ibadahmu di tahun 2024. Ini kan belum keluar ya. Kurang 6 hari lagi atau 7 hari lagi kita memasuki tahun 2025. Ya, kita belum keluar dari tahun 2024. Nah, itu kita evaluasi lagi. Bagaimana bentuk ibadah? Atau kalau Anda terlalu lama ya, mikir 1 tahun terlalu lama ya. Hari ini dari pagi sampai malam bagaimana ibadah? Apakah lancar? Apakah bolong-bolong? Ketika ibadahmu bolong-bolong ya, perlu diperbaiki. Ya, perlu ditingkatkan. Perlu dievaluasi gitu. Ya. Loh ya teman-teman, perlu diperbaiki, perlu dievaluasi. Nah, itulah yang namanya perbaikan itu seperti itu. Ya. Kita bisa melakukan perbaikan, kita bisa melakukan mengoptimalkan ya semua yang ada di dalam diri kita. Dari lahir dan batin.
Kalau Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin ya, sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Ya. Nah, ini ya. Ini perlu untuk Anda pahami. Perlu untuk Anda sikapi. Nah, tanpa itu semua ya tidak akan sukses Anda di tahun 2025. Anda hanya berpatokan sama primbon saja. Primbon itu bukan untuk Anda percaya 100% ya. Primbon itu hanya alat ya. Ibarat pisau itu pisau, primbon itu pisau. Anda gunakan untuk apa ya tergantung diri Anda. Ketika Anda bisa menggunakan dengan baik, ya hasilnya baik. Ketika Anda tidak bisa menggunakan dengan baik, ya misalkan untuk melakukan sesuatu yang jahat, ya hasilnya juga akan negatif. Ya, intinya gambaran di tahun 2025 itu lebih berat. Jadi berat Anda itu sekolah itu loh ya. Kelas 1 SD dengan kelas 2 SD pasti lebih sulit 2 SD. Ya, kelas 2 SD sama kelas 3 SD pasti lebih sulit kelas 3 SD. Terus sampai S3. S2 dengan S3 lebih berat S3. Ketoke pelajarannya sedikit ya, tapi tugasnya banyak. Loh iya teman-teman, S3 ini kan 2 tahun, S2 juga 2 tahun. S2 dengan S1 ya lebih sulit S2. Ya. Loh saya bisa bilang seperti ini karena saya pernah mengalami. S1 pernah mengalami, S2 pernah mengalami. S2 pelajarannya 40 SKS ya kalau tidak salah, lebih ya. 40 mata kuliah ya kalau tidak salah. Tidak tahu, lupa saya berapa SKS. Ya, 40 mata kuliah. Kalau S1 itu 150 sampai 160 mata kuliah pelajaran. Ya. S1 ditempuh 4 tahun. Itu minimal. Ya bisa juga 3,5 tahun juga bisa. Lek wongi cerdas. Ya, IPK-nya 4 terus ya, terus dia itu KKN, skripsi tidak molor 3,5 tahun sudah bisa. Artinya dari semester 1 sudah ambil 24 SKS, ambil semester berikutnya. Nah, biasanya ini IPK-nya di atas 0,375 mulai semester 1 sampai semester lulus. Itu bisa ya. Ya kalau standarnya itu 4 tahun. Ya, S2 2 tahun. Ya. Nah, kalau kita S1 itu banyak guru yang dosen yang menerangkan. Ya, misalkan pengantar ilmu hukum itu diterangkan sampai sedetail-detailnya sama guru. Tapi kalau S2 tidak. Dikasih kisi-kisi besok buat makalah. Pertemuan besok berikutnya presentasi. Pertemuan berikutnya presentasi sampai habis. Jadi pelajaran pertama itu membedah dari satu buku ya, satu mata kuliah itu dibedah semua. Nah, selanjutnya praktek. Nah, itulah teman-teman. Itu adalah sebuah gambaran. Kondisi di tahun 2024 di tahun 2025 itu semakin berat, semakin sulit. Ya, dituntut Anda untuk pintar, untuk cerdas. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.